terhormat Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri PN Mataram, Jalan Lampung nomor 68A Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini, RA Yamuza Amanda SH, berkeluarga negaraan Indonesia, pekerjaan advokat, berkantor pada Law Office, berkedudukan di Mataram, alamat Jalan Amsaka 1 nomor 2 Gombong Mataram, Provinsi NTB. Berdasarkan kekuatan surat kuasa tanggal 6 Januari 2022 bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari nama Dr. Sri Sudarjo SH SPD MPD, tempat tanggal lahir Sumbawa Besar 21 Desember 1973, keluarga negaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Amsaka 1 nomor 2 Gombong Mataram, pekerjaan Ketua Koperasi Serba Usaha KS Urinjani. Nama Andi Akmal dan Sudir SIP, tempat tanggal lahir Jakarta 27 Januari 1989, keluarga negaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Sanggaraha, Desa Labuhan Mampin, Kecamatan Alas Barat, pekerjaan Ketua Serikat Peternak Nasional Indonesia. Dan oleh karenanya nama di atas sah mewakili serta membela kepentingan hukum 23.191 anggota Koperasi Serba Usaha atau KSU Rinjani sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap 1. Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Mataram, tempat kedudukan Jalan AA Gajah Mataram, Sapra Negara NTB, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. 2. Kepala Cabang Bank Negara Indonesia atau BNI 46 Cabang Mataram, tempat kedudukan Jalan Lampung nomor 64 Dasar Agung Baru, Kecamatan Selaparan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. 3. Kepala Cabang Bank BRI Cabang Mataram, tempat kedudukan Jalan Lampung, Mataram Barat, Kecamatan Selaparan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. 4. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, tempat kedudukan Jalan Erlangga nomor 56 Mataram, NTB, selanjutnya disebut sebagai tergugat 4. 5. Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat, tempat kedudukan Jalan Erlangga Mataram, NTB, selanjutnya disebut tergugat 5. 6. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, tempat kedudukan Jalan Pejagaan nomor 12 Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 6. Posika 1. Bahwa 23.191 debitur anggota KSU Rinjani mengajukan kurs 100 juta rupiah tanpa jaminan dengan subsidi bunga 3% ke bank penyalur bersumber dari dana PCP dianggarkan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan surat KPPN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan nomor surat S/1690-WPB.23-KP.01-2021. Bukti terlahir. Negara dalam darurat ekonomi, terancam kolaps dan government shutdown. Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia -4 sehingga semua yang berhubungan dengan penanganan dari dampak COVID-19 berdasarkan dasar hukum pengajuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 11 Ayat 7 pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional diatur lebih dengan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2020, yakni Pasal 1 Ayat 2 Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN, Pasal 1 Ayat 10 tentang koperasi, Pasal 1 Ayat 11 pelaku usaha UMKM dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 dari PMK.05/2020. Pasal 12 jangka waktu penempatan dana pada bank umum mitra paling lama 6 bulan sesuai dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yakni Ketua PCP Erlangga Hartarto pada tanggal 4 Mei 2021. Bukti terlampir. 2. Bahwa pengajuan kredit pembiayaan kurs 100 juta tanpa jaminan dengan subsidi bunga 3% yang bersumber dari program PCP mulai 1 Juli 2021 sampai 31 Desember 2021. 23.191 anggota KSU Rinjani mengajukan ke Bank Mitra atau Himbara sebagaimana diarahkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB. Skema ini untuk mengimplementasikan program target Presiden 1 peternak 3 ekor sapi. Pada pertemuan selanjutnya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menginformasikan kepada KSU Rinjani bahwa telah menyampaikan skema ini ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dengan mekanisme 285 miliar juta rupiah untuk direalisasikan kepada anggota KSU Rinjani. Atas skema tersebut, kami KSU Rinjani tidak dapat menerima dan tidak setuju pengusulan ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tersebut karena menyalahi aturan perundang-undangan atau lex
ke Bank Mitra atau negara. Ketidaksetujuan tersebut berujung dilaksanakannya hearing di DPRD Provinsi NTB yang dipimpin oleh Ketua Komisi 2 yakni Bapak Ridwan Hidayat. Dalam hearing disampaikan hanya untuk kepentingan survei atau sampling terhadap 2.852 anggota KS Kemenjani. Pengajuan tetap dilakukan oleh 23.191 anggota KS Kemenjani pada bank penyalur atau mitra yakni BNI 46, BRI, dan Mandiri. Bukti terlampir. Sebagaimana telah kami sampaikan kepada hakim mediator disertai data-data, fakta-fakta, dan bukti-bukti yang diterima dan diperiksa pada sidang mediasi pada tanggal 15 Maret 2022. 3. Bahwa pada tanggal 8 November 2021 sebanyak 23.191 anggota KS Kemenjani mengajukan kur 100 juta tanpa jaminan dengan subsidi bunga 3% yang bersumber dari program PCPEN ke Bank Mitra Mandiri cabang Cakra Negara. Namun ditolak karena kur 100 juta tanpa jaminan tersebut yang bersumber dari program PCPEN harus didasarkan atas perjanjian kerjasama, tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang dapat ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 dan PMK 104/PMK.05/2020. Bukti terlampir. Bahwa penolakan oleh Bank Mandiri terhadap 23.191 anggota KS Kemenjani yang mengajukan permohonan untuk difasilitasi terkait mediasi kepada Gubernur Zulkifli Mansyah, Wakil Ketua DPP PKS Partai Keadilan Sejahtera beserta perangkat dinas terkait. Namun Gubernur Zulkifli Mansyah melalui staf ahli bidang pemerintahan beserta perangkat dinas terkait termasuk Bank Mandiri dan Bank BNI 46 menyatakan dan menandatangani bahwa program PCPEN tidak ada atau tidak tersedia. Bahkan Gubernur bersama perangkat dinas terkait tidak mengetahui tentang keberadaan dana PCPEN. Bukti terlampir. Berbeda dengan Bank BRI yang mengakui dan menyatakan secara tertulis bahwa kur 100 juta tanpa jaminan subsidi bunga 3% bersumber dari dana program PCPEN dapat ditindaklanjuti pengajuan kreditnya bagi setiap individu anggota KS Kemenjani. Namun menolak metode linkage sesuai arahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tindakan BRI merupakan bentuk penghambatan realisasi pencairan karena terjadi di penghujung tahun 2021. Bukti terlampir. 4. Bahwa setiap orang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, tidak melaksanakan, menghambat, atau melakukan penggagalan dan sabotase berdasarkan kronologis dan fakta-fakta, data-data, bukti-bukti terlampir, tergugat 1 hingga tergugat 6, terbukti melakukan tindakan insubordinasi sikap anti pemerintah atau radikalisme terorisme dan pemufakatan jahat serta terstruktur, sistematik, dan masif, serta terindikasi melakukan pencucian uang, terindikasi melakukan tindakan terorisme berdasarkan rilis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT pada tanggal 18 Februari 2022. Bukti terlampir. Dan penangkapan oleh Densus 88 Polri terhadap 6 teroris, 3 teroris di Bima, Pulau Sumbawa, dan 3 teroris di Lombok Tengah, Pulau Lombok. Terindikasi ada hubungan kuat melakukan penggagalan program PCPEN 2021 untuk kepentingan pembiayaan dana terorisme. Bukti terlampir. Tindakan para tergugat melanggar ketentuan Undang-Undang Spesialis Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan PMK 104/PMK.05/2020, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang terorisme, dan adapun yang dilakukan oleh tergugat 3 melakukan penghambatan terhadap proses pencairan kur 100 juta tanpa jaminan subsidi bunga 3% yang bersumber dari program PCPEN berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti dengan segala kerendahan hati. Kami tanpa menyalahi aturan hukum dan peraturan perundang-undangan, kami memohon kepada majelis hakim yang mulia agar memerintahkan untuk melakukan audit kepada para tergugat karena tindakan para tergugat merugikan kami 23.191 anggota KS Kemenjani dan tindakan para tergugat akan sangat mengecam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. 5. Bahwa tindakan para tergugat merujuk pada fakta-fakta dan bukti-bukti serta indikasi pihak tergugat telah dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, tidak melaksanakan, atau menghambat, menggagalkan dan melakukan sabotase terhadap 23.191 anggota KS Kemenjani yang mengajukan kur 100 juta tanpa jaminan dengan subsidi bunga 3% bersumber dari program PCPEN
berdasarkan arahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB untuk mengimplementasikan program target Presiden 1 peternak 3 ekor sapi. Bukti terlampir. Karena tindakan para tergugat tersebut, KSP Rinjani dan 23.191 anggota mengalami kerugian sejak 1 Juli hingga 31 Desember 2021 sebesar 200 juta per anggota. Sehingga jika dikalkulasikan, total kerugian seluruhnya yaitu 200 juta dikali 23.191 anggota sama dengan 4.639 juta rupiah dengan alasan penggugat melayangkan gugatan perdata yaitu atas dasar perbuatan para tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH. Adapun dasar hukum gugatan PMH merujuk pada pasal 1365 KUH Perdata yang lengkapnya berbunyi, setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian. Dan dengan tidak dilaksanakannya pencairan kur 100 juta tanpa jaminan subsidi bunga 3% yang bersumber dari program PCPN oleh para tergugat sangat menimbulkan kerugian bagi 23.191 anggota peternak KSP Rinjani. Walaupun para tergugat beritikat baik tidak baik sebagaimana yang disampaikan dalam sidang mediasi sehingga mediasi berlangsung gagal, kami para penggugat memohon kepada majelis hakim yang mulia agar menyarankan kepada para tergugat dikarenakan sifat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini bersifat khusus atau res spesialis yang artinya asas penafsiran hukum yang menyatakan hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dan apabila tidak sepakat dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 atau res spesialis, sebaiknya melakukan judicial review atau pengujian undang-undang atas Undang-Undang Dasar 1945. 6. Bahwa pihak penggugat tetap mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Mataram sebagai satu-satunya harapan pihak penggugat dalam mencari keadilan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat, memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut. 1. Unsur yang pertama yaitu adanya perbuatan para tergugat yang bersifat pasif. Pengertian pasif di sini adalah sikap tergugat yang tidak melakukan apapun, seperti halnya ketika telah diajukan surat keberatan oleh KSP Rinjani kepada tergugat 6 selama 3 kali berturut-turut untuk mengupayakan pencairan kur 100 juta tanpa jaminan subsidi bunga 3% yang bersumber dari program PCPN karena telah diingkarinya MOU, tetapi tidak ada balasan atas surat keberatan tersebut. 2. Unsur yang kedua yaitu perbuatan para tergugat melawan hukum secara sempit dapat diartikan melanggar undang-undang, dalam hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Pada perkembangannya, melawan hukum ditafsirkan lebih luas sehingga tidak lagi terbatas hanya pada melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepentingan umum. Unsur yang ketiga, kesalahan yang meliputi kesalahan yang bersifat sengaja maupun lalai. Dalam hal ini, orang tergugat sengaja tidak menjalankan perintah undang-undang dengan berdalih bahwa tidak mengetahui dan tidak mengakui tentang keberadaan kur 100 juta tanpa jaminan subsidi bunga 3% bersumber dari dana PCPN. Padahal, setiap orang tanpa terkecuali termasuk pejabat publik harusnya mengetahui terkait undang-undang tersebut dengan berlandaskan pada asas fiksi hukum yang artinya semua orang wajib mengetahui hukum atau produk hukum yang dikeluarkan tanpa terkecuali setelah undang-undang tersebut disahkan. Selain itu, seperti halnya pada tergugat yang juga sengaja mengingkari MOU dan tidak menjalankannya. Unsur yang keempat, kerugian yang meliputi kerugian material maupun imaterial yang berdasarkan pasal 12 PMK nomor 104 dari PMK 05 dari 2020 tentang penempatan dana dalam pelaksanaan program percepatan pemulihan ekonomi nasional kur 100 juta tanpa jaminan subsidi bunga 3% bersumber dari program PCPN terkait jangka waktu penempatan dana bersumber dari program PCPN. Terkait jangka waktu penempatan dana pada Bank Mitra paling lama 6 bulan sejak diundangkannya, tetapi saat ini sudah melampaui jangka waktu yang tentunya ini menjadi kerugian besar bagi
Pengadilan Negeri Mataram dan garing atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kemudian selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan seluruh tergugat bersalah telah mengabaikan, tidak memenuhi, tidak melaksanakan, menghambat, dan menggagalkan pencairan kurs 100 juta tanpa jaminan subsidi bunga 3% bersumber dari program PCPN sesuai dengan Undang-Undang Red Spesialis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang pelaksanaannya dapat ditindaklanjuti berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2020 dan PMK 104 dari PMK-05 dari 2020. 3. Menyatakan seluruh tergugat bersalah telah mengakibatkan kerugian material dan imaterial. 4.